warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ketemu Anya. Halo, apa kabar semuanya? Alhamdulillahi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-temanku yang ada di sini, saudara sesama kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita semua di sini dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Lalu yang kedua, salawat serta salam semoga kita tetap tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para penerusnya yang tetap berjuang untuk mempertahankan nilai-nilai Islam. Tidak perlu panjang lebar lagi, saya akan langsung menyampaikan ceramah yang berjudul Idul Adha di tengah-tengah pandemi COVID-19. Jadi dalam perayaan Idul Adha sendiri itu ada 3 peristiwa penting yang menjadi prosesi perayaan itu sendiri. Nah, aku akan kasih disclaimer di awal ya. Yang pertama itu adalah ibadah haji. Lalu yang kedua ibadah sholat Idul Adha. Dan yang ketiga, ini yang kalian suka, tentang penyembelihan hewan kurban. Tetapi 1 tahun belakangan ini kita dilanda oleh musibah dengan adanya pandemi COVID-19, sehingga perayaan Idul Adha ini tidak bisa kita rayakan dengan sukacita, bahagia, kegembiraan, melainkan dengan kesedihan, kekecewaan, keraguan-raguan. Tetapi tidak menghambat kita sebagai umat Islam berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu berpikiran bahwa apapun yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada hikmah di balik semua kejadian tersebut. Oke, tidak perlu lama-lama, saya akan menjabarkan 3 tadi. Yang pertama apa? Ibadah haji. Jadi yang pertama ibadah haji. Karena adanya penyebaran Covid di negara Indonesia khususnya, ibadah haji itu ditiadakan sementara. Pemerintah melarang pemberangkatan haji ke Tanah Suci dengan alasan untuk menjaga keselamatan para jamaah dari paparan virus COVID-19. Ada hikmah loh di balik penyebaran COVID-19 ini. Salah satunya adalah melatih kita untuk bersabar. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 46, "Wasbiru innallaha ma'as shabirin", yang artinya bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Lalu yang nomor 2 tentang ibadah sholat Idul Adha. Nah, pengalaman tahun yang lalu itu ibadah sholat kita ketika Idul Adha tetap menaati protokol kesehatan ya. Yang pertama menjaga jarak, di mana shaf antar jamaah itu harus direnggang-renggangkan. Lalu ada beberapa masjid yang mengharuskan kita sebagai jamaah itu memakai masker. Lalu yang ketiga, di setiap ruangan di masjid itu ada beberapa yang diberi tempat untuk khusus hand sanitizer atau mencuci tangan. Lalu yang nomor 3 dan yang terakhir, apakah masih ingat kalian? Nah, yang nomor 3 itu, ini yang kalian suka, menyembelih hewan kurban. Akibat pandemi COVID-19, banyak sekali sektor-sektor yang mengalami kerugian, terutama sektor perekonomian. Karena apa? Ya karena COVID itu sendiri. Jadi ada beberapa masyarakat yang di PHK, diputus kerja, dipulangkan karena pandemi COVID-19 ini. Nah, dengan adanya Idul Adha seperti ini, kita sebagai kaum yang memiliki rezeki berlebih, hendaknya berkorban dengan cara membagikan hasil korban tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi kita sama-sama rata, makan daging sapi bersama, makan daging kambing bersama, tidak ada yang dibeda-bedakan. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 18, Bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'du ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim, yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, sudah ketiga tadi ya penjabarannya. Dapat diambil hikmah dari kejadian di atas. Ada 2 hikmah. Yang pertama, hikmah vertikal, dari bawah ke atas. Nah, kita sebagai kaum atau sebagai makhluk Allah itu lebih mendekatkan diri kepada yang di atas, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu hikmah yang kedua adalah hikmah horizontal, dari kiri ke kanan. Nah, kita lebih mendekatkan kepada sesama manusia dengan cara berbagi rezeki di kala masa-masa yang sulit seperti saat ini. Nah,
sudah di penghujung acara, saya akan mengingatkan kepada kalian semua yang ada di sini untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.